pasti di semua apa yang lo lakuin pasti ada yang nggak setuju. Mau itu hal yang bagus, mau itu hal yang bagus, mau itu hal yang buruk. Apalagi hal yang buruk. Hal yang bagus pun ada orang yang nggak setuju, pasti, ada orang yang nggak suka. Ya. Gitu kan. Berarti kita harus jadi, terbuka ya. Udah aja dan belajar bodo amat. Kali ini kita akan membahas suatu cuitan di Twitter. Cuitan Twitter? Cuitan Twitter. Kemarin ada yang lagi happening. Nggak happening ya, boleh lah. Si fucking Capcipcup nih. Jadi katanya nge-tweet gini. Raven Capcipcup ya? Fucking Capcipcup. Oke. Fucking Capcipcup. Dia apa yang lo tweet itu sebenarnya sih? Sampai menjadi rame dan pro kontra teh kunaon? Ada yang pro dan kontra nih dari Twitter kan kemarin. Sampai ke TikTok, sampai ke Instagram segala macam banyak. Coba bacain Twitternya apa? Gua. Yang mana sih? Oh, yang ini ya. Tanggal 13 Februari ini. Ini gue bacain ya. Kadang kalau gue lihat cewek cakep di Instagram atau sosial media yang lain, gue pasti langsung buka Instagram cewek gue. Tujuannya biar gue sadar yang gue milikin sekarang ini lebih dari cukup. Dewasa, terus? Dewasa. Cuman kan di setiap pendapat, ya pendapat lah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Kan? Kemarin lihat di Twitter. Sebenarnya udah jarang buka Twitter. Udah nggak pernah main Twitter dengan beberapa alasan lah. Ya kan? Bukan beberapa alasan, nggak ada alasan sih sebenarnya, cuma malas aja gitu. Lagi malas. Kemarin buat kayak gini karena kalau di Twitter itu lebih ke kayak apa yang gue rasain, ya udah gue apa yang sedang terjadi buat Twitter nih. Jadi curhat online menurutnya. Curhat online bisa jadi curhat online. Karena aduh sakit perut nih, diare segala macam itu di Twitter, nggak mungkin di Instagram buat story. Aduh itu kayak story kan? BB zaman dulu anjir gitu. Kayak story BB kayak BBM kan, karena ada Twitter ada tweet kayak gini. Rame lah di TikTok, di Instagram, di repost segala macam sama orang di TikTok sama Instagram, akun-akun apa segala macam. Rame lah ngelihat komen-komennya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau misalkan dilihat nih, karena ini point of view dari yang buat punya akun tweetan ini ya. Ya yang metode ini yang dia bukan metode, ini cara, ya ini mah cara gua gitu. Ini mah cara gua kayak ini mah cara gua menghargai pasangan gua. Oke. Ini gimana saya menghargai pasangan. Tapi bukan kode ketakutan kan, bukan kan? Bukan kode ketakutan, enggak ada sama sekali. Karena beberapa bulan ke belakang ya dengan cara ini. Biar ngerasain yang gue milikin ini tuh cukup kok gitu. Gila, kamu bijaksana banget ya. Gak nyangka loh aku sampai kamu kayak begitu. Iya. Ya walaupun kan fuckboy kan, tapi hatinya mah tulus sebenarnya, nggak ada ini. Kalau ngeliat kemarin kayaknya komenannya nggak, kalau di laptop nggak ada deh. Nah lo. Soalnya kemarin sempat baca nih. Yang ada yang lucu, ada yang pro kontra, coba lo bacain. Nanti kita bahas. Yang pro-nya kayak gini dulu. Aduh ada gak sih cloningan yang kayak gini? Aduh gak sih? Aduh langka banget nih cowok kayak gini. Langka. Aduh langka banget sih, pengen coba semua cowok begini katanya. Terus. Wah gitulah. Terus. Apakah semua cowok punya pemikiran yang kayak gini juga, segala macam. Itu yang maksudnya yang cewek, yang buat cewek melting gitu, yang aduh gitu kan. Bukan. Nah yang kontranya gini, karena di Instagram itu jujur aja, di Twitter itu jujur aja, banyak orang yang kritis. Bagus di Twitter, di sosial media banyak, tapi nggak banyak orang yang kritis pakai isi. Ada yang kritis karena emang ketika lu masuk Twitter, ya karena penduduk Twitter itu banyak orang kritis, banyak orang yang segala macam dikomenin, banyak orang bijak lah. Maksudnya dalam artian emang dia bijak, emang bijak, bukan sosok bijak. Banyak orang bijak, banyak yang mengedepankan kayak misalkan kesetaraan gender segala macam. Banyak lah yang kayak gitu di Twitter, lebih ini di Twitter daripada sosial media lainnya. Tapi banyak juga yang hanya pengen terlihat seperti pengguna Twitter pada umumnya. Jadi dia maksain kritis, padahal ini sebagai point of view ya, maksudnya pendapat pribadi aja. Banyak yang kayak gitu. Ada yang komen lah kayak lu backhanded compliment, maksudnya artinya kayak ya cari lah, pengen dipuji aja gitu.
Lu mau buat nge-tweet gini pengen dipuji. Udah tersalah, biarin aja tuh anjing yang dipuji-puji lu. Iya kan maksudnya. Dan kalau misalnya ditanya tujuan pun dipuji, enggak, aku nggak bertujuan kayak gitu. Cuman pengen nulis aja. Cuman pengen nulis apa yang dirasain, apa yang selama ini dilakukan gitu kan. Dan orang-orang yang senang nulis rata-rata begini ya. Orang-orang yang senang nulis itu biasanya apa yang pernah dialami atau dirasakan. Jadi buat lu yang memang tidak suka menulis atau misalkan sukanya cuma ngebacot doang, ya udah ngebacot aja, nggak masalah. Ya ngebacot aja nggak masalah. Nggak masalah. Terus kayak misalkan, why you guys agree with this katanya? Kenapa lu pada setuju sama ini katanya? Maksudnya ada yang mereka beberapa dari mereka bilang ini, ya nggak gini lah caranya katanya untuk menyadarkan kalau misalkan pasangan kita ini lebih dari cukup. Ya, ini mah sama-sama kayak ngebandingin cewek lu sama cewek lain. Lah gimana sih? Masa gini loh, kayak gini. Kayak orang ngejokes, tapi jokesnya dijelasin. Ih bukan gitu maksud aku tuh gini loh. Ya udah. Maksud aku tuh gini, jadi jokesnya dijelasin. Kan gak kayak gitu. Masa harus dijelasin? Kadang-kadang gini ya. Setelah tweet ini rame, masa harus dijelasin? Kadang-kadang gini, gue lihat orang-orang yang komen itu kadang-kadang banyak alasan sebenarnya dari mereka gitu. 1, ada faktor kecemburuan. 2, tidak mampu. 4, naik haji kalau cukup. Itu mah tuh ini Islam. Nah, kadang-kadang gue bingung ya, maksudnya lu mau komen ya komen gitu. Lu nggak suka gitu. Tapi yang perlu jadi catatan adalah begini. Tidak semua yang lu komenin itu imbasnya buruk buat apa namanya, buat orang lain. Ada yang suka pasti, ada yang tidak. Itu mah normal banget ya. Ya, dan enggak, bukan tujuan lu harus agree nih sama gua, lu harus setuju nih sama pendapat gua. Enggak kayak gitu kok. Iya makanya. Mau lu enggak setuju, mau lu setuju, itu mah urusan lu lah gitu kan, urusan lu pada semuanya. Nah, tapi kalau misalkan lo react gitu ya, bereaksi dengan komenan-komenan dari semua yang banyak komenan itu di Twitter lo itu tentang tweetan lo, ada nggak yang lucu? Lucu pikas belen gitu. Aya tuh sih. Yang lucu yang kritis kosong. Kritis kosong. Lah. Tolol kayak gini doang mah katanya. Ini mah sama aja. Jadi gue penasaran ya. Sama aja ngebandingin cewek lain sama cewek. Ya nggak masalah ya. Bukan gitu loh. Kalau ini yang kalau mereka baca dengan teliti. Kadang kalau gue lihat cewek cakep di Instagram, bukan sengaja lihat loh. Kalau ngebandingkan sengaja diliatin. Kita buka Instagram siapa, kita bandingin sama cewek kita. Itu kan membandingkan. Kalau ini kan enggak. Kayak misalkan kalau di explore di story Instagram lagi lihat atau nggak di explore ngelewat nih, di explore cewek cantik nih kan, cakep nih cewek nih. Bukan berarti juga dia langsung kayak langsung dibalikin. Buka Twitternya si Cynthia. Kan dia nggak berarti kayak gitu. Ya. Maksud gue itu sebenarnya kadang-kadang setelah itu jadi beberapa misalnya besoknya atau gimana dia kadang-kadang suka lihat iseng aja. Jadi itu mah kalau buat gue ya, gambaran gue itu sebagai reminder sih. Itu bukan ini ya kalau gue. Nah, reminder. Ya, kalau gue bukan ngeliat lo anak gue ya, enggak. Tapi gue secara global, secara umumnya gitu. Dan itu sah-sah saja hak lo untuk nulis kayak begitu. Jadi peduli setan anjing kalau misalkan ada yang komen-komen ngomong fuckboy, buaya. Gue mau bilang begini, lo itu udah bukan buaya gitu. Udah bilang, lo mah dinosaurus anjing, lebih kolot di buaya, lebih jago di buaya. Anjing buaya mah nothing. Bilang begitu. Ya, makanya kadang-kadang congor-congor yang kayak begitu teh terlalu labil anjing congornya. Kamu minum apa nih sojunya goblok? Soju. Anjing. Tuh. Masih dapat botol lagi. Capek saya kerja terus. Aduh. Nah, coba yuk lo cari. Lo tahu gak ada yang kayak yang gue sambil ini ya, sambil baca komenan lo nih. Apa yang di Twitter lo? Banyak juga yang kayak tahankan katanya. Segala macam. Ya, semua mau komenan itu pro kontra ya. Dari tweetan dia yang ini. Sini aja udah masuk sini. Lu masuk lu mau ngebacot doang ngelakuin enggak gitu. Tapi malah banyaknya di komen lu malah banyak yang nitip jualan anjing. Dia banyak yang nitip jualan anjing, banyak masker. Goblok. Tapi enggak apa-apa lah. Iya, buka. Namanya berbagi ya. Nama berbagi mah enggak ada masalah gitu. Nah, kalau misalkan gini ya, kalau misalkan gue dari sudut pandang gue gitu. Ketika misalkan ngelihat orang-orang ada yang tulisannya bagus, gue malah apresiasi gitu. Tapi ketika orang-orang maupun entah itu dibalik itu emang bohong atau hanya sekedar kata-katanya yang baik itu mah ya namanya juga orang nulis kan, nggak ada urusan gitu. Iya benar, maksudnya kalau dia kan ini mah sebagai self reminder dia aja. Kalau misalkan dia ketika ngeliat cewek cantik, iman geus rada oyag kan, iman tergoda nih,
bukan berarti dia langsung buka Instagram si Cynthia. Enggak, cuman beberapa menit setelahnya atau misalkan lagi ngapain, lagi iseng, lagi gabut. Kadang-kadang dia ini yang dia alami ya sama beberapa bulan ke belakang yang dia lakuin. Dia buka Instagram si Cynthia atau buka WhatsApp-nya, buka foto-fotonya dia segala macam. Ya itu biasa aja karena biasa aja sih, kenapa sih? Karena mikirnya gini, kita mau cari yang lebih pun sampai kapan? Misalkan oke lah dari segi fisik lebih nih daripada pacar yang sekarang. Tapi apakah nanti sifatnya konyolnya segala macam, bercandaannya sama? Itu kan enggak juga. Makanya mau sampai kapan mau nyari yang itu mah self reminder aja. Makanya dia buat tweetan kayak gini tuh ya self reminder aja buat dia. Tapi pada ribut. Why you guys agree with this? Anjing, udahlah. Ya terus kenapa sih? Lu mau enggak setuju, udah enggak setuju tulis saya tidak setuju, udah bebas. Ya, bebas. Enggak usah. Enggak, mereka retweet tweet quote gitu. Kenapa lu pada setuju sama kayak ginian? Enggak setuju mah enggak usah di-retweet. Lu mau lu enggak setuju terus nge-retweet Twitter tapi gua. Twitter tuh bisa dislike tuh sih, bisa kan ya? Bisanya ngehujat. Enggak ada dislike-nya gitu emang? Enggak ada. Jadi Twitter diciptakan thumb down gitu enggak ada gitu sama lain. Enggak ada. Oh. Ya udah, mau ngebacot mah bebas, tapi iya, harus berpikir begini ya, bahwa apa yang orang lain atau misalkan gue nulis ada yang tidak suka, ya nggak masalah sih. Tapi yang harus diingat, kadang-kadang orang jadi bermasalah dengan ketidaksukaan orang lain ya sama kita gitu kan. Tapi pentingnya begini aja, berapa sih yang nggak suka, berapa banyak sih yang suka, lo jangan terganggu dengan hanya beberapa puluh orang yang tidak suka. Tapi lo harus lo harus mengapresiasi teman-teman lo di Twitter yang memberikan dukungan, support, itu yang ya pasti thumb up-nya lebih banyak lah. Itu lo harus apresiasi itu, gitu. Ya karena mungkin yang nggak suka pun ya dari 100 orang ya bisa 10 orang itu nothing. Jadi lu mau menebar kebencian di Twitter gue juga nggak ada urusan, nggak ada ngaruh. Ya. Karena orang-orang yang kritis nol ini banyak. Pasti. Kritis tapi nol, banyak banget. Pasti banyak banget lah. Apalagi di sosial media ini ya. Justru kalau boleh jujur aja nih, Twitter tuh untuk orang-orang yang benar-benar open minded. Ya, harusnya semua orang yang untuk open minded. Harusnya sosial media itu berfungsi seperti kayak begitu ya. Keterbukaan Twitter cara pandang, cara berpikir. Ya, kalau buat gue sih sosial media itu begitu. Kebukaan cara pandang, cara berpikir gitu ya. Apapun menerima, karena tidak semua teman-teman lu misalkan udah 100 orang setuju sama lu semua kan. Nah, iyalah, dan gak mengharapkan itu juga kan dia. Pasti ini dari semua cuitan dia yang dia buat, dari semua tulisan yang dia buat segala macam gitu. Itu pasti ada pro kontra, pasti ada yang gak setuju, pasti ada yang setuju lah. Dan dia gak mengharapkan semuanya setuju. Ketika emang ada yang setuju ya silakan ya, misalkan komen kalau gak setuju lebih baik gini-gini. Masalah. Misalkan kayak mikir, oh ya juga sih. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Oh ya benar sih, kayaknya di tulisan. Padahal dia cuma nulis bukan yang dia alamin ya. Kadang-kadang cuma nulis lagi iseng pengen nulis ini, quotes ini, lagi nulis kayak gini segala macam. Tapi ya setelah ada yang komen, kayaknya sih menurut gua ini nggak bagus nih kayak gini, lebih tepat lagi kayak gini. Oh ya juga sih sebenarnya kayak gini. Gitu kan jadi kayak komennya, gitu. Jadi komennya kritis tapi membangun ya. Kritis tapi membangun, kritis tapi membangun, kritis tapi ada isinya. Yeah. Percuma kritis cuman ngomen why you guys agree with this katanya. Terus ya menurut lo apa harus kayak gimana? Kan nggak jelas. Mereka cuma bisa komen tapi nggak ngasih saran. Ya menurut lu gimana? Cuma gitu doang. Nah, makanya kan semakin banyak orang yang kayak gini di Twitter ya. Kalau banyak juga kalau gue yang mau tanya berlawanan ya, maksudnya kita singkat aja ya untuk yang episode ini gitu. Saran lo, karena sebagai orang tua kan nanti gue akan biasa saran juga memberikan saran ke anak gue gitu kan. Nah, saran lo sekarang, banyak yang menghujat lo atau misalkan banyak yang tidak suka nggak lagi dihujat sih. Berarti tetap apresiasi yang banyak thumb up-nya. Tapi saran lo untuk semua lah, umum. Untuk semua umum ya. Untuk sebagai yang bukan penulis sebenarnya. Kalau penulis itu Firsa Besari. Beda. Itu idola lo ya. Dia jago nulisnya tuh. Dia buat kata-katanya jago segala macam. Bagus. Buat lagunya bagus. Saran menurut kayak yang suka nulis kayak gini ya, mau Twitter kayak gini. Entah itu mau followersnya 1,000 kayak mau 300,000 kayak segala macam. Ya tulis aja yang kalian rasain, maksudnya yang kalian pernah ngalamin, kalian bisa sharing di sini. Terus misalkan emang kalian membuat quote-quote yang kalian gak pernah ngalamin pun ya tulis aja. Ya. Dan jangan pernah berharap semua orang untuk setuju sama pendapat lo gitu. Segitu aja. Kan, pasti di semua apa yang lo lakuin pasti ada yang gak setuju. Mau itu hal yang bagus, mau itu hal yang buruk.
Apalagi hal yang buruk. Hal yang bagus pun ada orang yang nggak setuju. Ada orang yang nggak suka. Ya. Gitu kan. Berarti kita harus terbuka ya. Udah aja. Dan belajar bodo amat. Ya. Oke. Masalah yang setuju tidak setuju ini. Karena tai lah gitu kan. Saran gue buat lo. Jadi apapun yang lo tulis, apapun yang lo pikirkan, apapun yang lo posting, selama lo itu bisa mempertanggungjawabkan, gaskan. Bodo amat. Tidak perlu risau dengan pemikiran-pemikiran orang yang tidak setuju dengan lo. Dan gue yakin lo pun pasti akan lebih banyak teman-teman lo yang yang setuju dengan tulisan lo. Dan karena kalau sebuah tulisan itu, gue suka nulis quote gitu ya, atau misalnya apa yang gue rasain, karena gue menulis tuh berdasarkan apa yang gue alami gitu, atau misalnya gue rasakan. Nah, tulis aja, nggak masalah. Dan kalau perkara suka atau tidak suka pasti akan ada. Justru itu yang menjaga kita supaya lebih aware gitu sama apa yang kita posting. Nah, terus kalau misalnya kita mau komen atau misalkan lo membaca komenan teman-teman di Twitter, yang gak usah dibaca sih, mendingan kata gue mah biarin aja. Enggak, karena apa? Sesuai pengalaman pernah buat kesalahan di Twitter kan, ya baca takutnya ada masukan loh. Ini gue salah di mana nih? Ya, kadang-kadang baca kan. Waktu lo ada masalah itu, gue kan langsung WA lo kan. Maksudnya lo harus lebih berhati-hati lagi dalam menulis sesuatu di Twitter. Ya, ketika itu menyinggung pribadi orang, ketika itu menyinggung suatu keyakinan orang, nah itu yang harus dihindari. Jadi lebih baik kita bersifat netral aja. Kalau misalkan mau tulis goblok-goblokan ya goblok-goblokan. Gak usah pakai nyinggung orang lain, atau misalkan nyindir lah, atau misalkan gibahin orang. Ya waktu kemarin masalah Twitter yang ramai itu kan gara-gara satu orang lah ada. Iya. Nggak tahu nih orang, kalau di Bandung sendiri mah diajak ribut aja gitu kan. Tapi kan karena wah anjing kepancing emosi kan, karena wah anjing asal bacot aja. Nah ya, makanya kalian buat yang segala macam mau di sosial media manapun janganlah terbawa emosi, nanti bumerang gitu. Betul ya. Seperti saya belajar ya. Pokoknya intinya adalah belajar dewasa, belajar membuka pikiran kalian, belajar berhati-hati open minded lah dalam menulis di sosial media itu. Kalau misalkan lu mau goblok-goblokan nulisnya, mau bercandaan, silahkan, tanpa harus menyinggung pihak-pihak tertentu gitu. Oke, berarti kita tutup ya. Apalagi plesetin. Saya pernah soalnya beberapa kali plesetin. Terakhir plesetin ada salah satu itulah. Ya udah. Berarti hari ini pembahasan kita stop sampai di sini dulu. Karena waktu juga mungkin ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin ada episode baru lagi. Ya. Ada yang lebih aneh, ada yang lebih beragam. Betul. Kita lihat saja nanti. Ya. Tetap di acara Bacotan Cinta Anak Bapak. Jangan lupa like, komen, subrek. Dan follow juga IG-nya Bacin kita. Follow IG Bacin. Subscribe jangan lupa. Jangan lupa follow aku. Aku juga di follow dong di Twitternya. Kenapa sih mending gak mau, kamu kurang ajar? Oh iya gitu? Iyalah, follow gue lah. Ya, nanti aku follow back ya. Ya udah, oke ya. Aku ngobrol di Twitter. Sekian dulu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Di lain episode.